kurang semangat ini karena mendung mungkin ya. Shalom semuanya. Oke, harus semangat dong walaupun udah mendung-mendung cuacanya, tetap harus semangat karena kita juga harus bersyukur di minggu yang sudah kita lalui kita merayakan satu hal. Ada yang tahu apa? Tepatnya di tanggal 31 kemarin di bulan lalu. Ada yang tahu? Hari Reformasi Gereja. Kita bersyukur di 508 tahun yang lalu kita bisa melihat bagaimana Martin Luther membawa perubahan bagi gereja, dan saat ini kita juga mau dan kita juga harus menjadi pembawa perubahan bagi gereja. Jangan hanya diam-diam di situ saja. Mari kita melayani Tuhan, kita memuji memuliakan Tuhan melalui gerejanya. Untuk itu saat ini kita akan memasuki ibadah kita. Saya persilahkan kepada kita semua untuk mengambil waktu bersaat teduh sejenak. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, sungguh waktu yang luar biasa boleh kami terima daripada-Mu. Di saat ini Tuhan kami akan beribadah. Biarlah hati kami, pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu hari lepas hari Dia menyertai kehidupan kita. Sampai di saat ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu mari kita memuji memuliakan Tuhan. Saya ajak kita semua bangkit berdiri dengan penuh sukacita, dengan penuh sorak-sorai. Kita mengangkat satu lagu pujian, Langit dan Bumi Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sampai sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita bersemangat, kita memuji Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, Yesus Tuhan dan Rajaku.
Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Baik, biarlah langit dan bumi memuji Tuhan, serta segala isinya memuliakan nama Tuhan. Foto. Ibadah ini berlangsung atas pertolongan Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Dipersilakan untuk kita sekalian untuk duduk. Tiba saatnya kita akan mengakui dosa kita. Mari kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Untuk itu saya ajak kita semua untuk merenungkan di sepanjang minggu yang sudah kita jalani, betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Namun tidak jarang kita membuat hati Tuhan menjadi sedih, baik melalui perkataan kita, tindakan kita, ataupun apa yang ada di dalam hati kita. Mari kita renungkan apa yang sudah kita lewati. Mungkin dalam kita berinteraksi dengan sesama kita bercanda dengan teman kita, orang-orang di sekitar kita, yang tadinya kita anggap bercandaan, ternyata itu membawa luka bagi teman kita, orang-orang di sekitar kita. Mari kita minta pengampunan kepada Tuhan. Biarlah apa yang sudah kita lakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan diampuni. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu, yang hari lepas hari tanpa kami sadari kami telah mendukakan Engkau Tuhan. Kami menyakiti hati sesama kami. Bahkan Tuhan, kami tidak mau mengikuti apa yang Engkau katakan di dalam firman. Ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan. Ampuni setiap apa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, kami percaya itu mampu mengalahkan maut. Dengarkanlah seruan hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Meresponi pengakuan dosa kita, mari kita mengangkat satu lagu pujian yang berjudul Bapa yang Mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku,
sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau sungguh baik, kau sungguh baik, kau sungguh baik. Betapa baik Tuhan kita kepada kita. Ia rela mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa yang kita perbuat. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh hambanya Penatua Shema. Kiranya firman Tuhan nanti akan membawa kita lebih mengenal kepada Kristus. Satu tema yang cukup luar biasa yang akan dibawakan kepada kita, mana tunas yang akan berbuah. Di 508 tahun yang lalu, kembali lagi saya mengatakan bahwa Martin Luther sudah menanamkan sebuah dasar yang sangat baik. Maka saat ini kita akan diperdengarkan dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kita menjadi tunas,
dimanapun kita berada. Walaupun sudah hujan ini terdengar di luar, semoga nanti kebenaran firman Tuhan disampaikan tidak membuat kita mengantuk, karena biasanya hujan-hujan begini bagus untuk tidur. Jadi semoga tidak tidur ya. Untuk itu mari kita mengangkat satu pujian, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan judul Arti Kehadiran-Mu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Berserah. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran akan firman Tuhan, marilah kita menyatukan hati kita di dalam doa. Kami merindukan sapaan-Mu Tuhan, kami merindukan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami saat ini. Saat ini kami akan membuka hati kami, membuka diri kami, membuka pikiran kami untuk kami boleh dibaharui melalui firman Tuhan. Biarlah Engkau bersabda di tengah-tengah kami.
Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk melakukan firman-Mu. Walaupun kami penuh dengan keterbatasan, tetapi kami percaya Roh Kudus memampukan setiap kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, melalui kuasa Roh Kudus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yesaya pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Yesaya pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Saya mengajak kita membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayatnya yang ganjil, lalu rekan-rekan sekalian membaca ayatnya yang genap. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 10 kita baca secara bergantian. Saya membaca ayat yang ganjil dan rekan-rekan membaca ayat yang genap. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan suatu taruk akan tumbuh dari pangkalnya. Ya, kesukaannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi menurut penglihatan mata atau menjatuhkan keputusan menurut pendengaran telinga. Keadilan akan menjadi ikat pinggangnya, dan kesetiaan akan tetap terikat pada pinggangnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, anak-anaknya akan berbaring bersama-sama, dan singa akan makan jerami seperti lembu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air menutupi lautan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Tema kita pada hari ini adalah, saya bacakan dalam bahasa Indonesia aja ya. Tunas yang akan tumbuh dan menghasilkan buah. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berpikir tentang tunas, apa itu tunas? Apa itu tunas? Awal mula sebelum jadi pohon, ya. Awal mula sebelum jadi tanaman, gitu ya. Sebuah fase dalam kehidupan mula-mula. Nah, berbicara soal kehidupan, boleh di next. Tentunya setiap kita mendambakan kehidupan yang layak. Tentunya setiap kita menginginkan kehidupan yang sempurna. Tentunya setiap kita menginginkan kehidupan yang ideal. Kita bersama-sama berpikir bahwa ya, setiap aspek kehidupan boleh ada, boleh terpenuhi supaya kita nggak lagi pusing dalam memikirkan segala sesuatu ke depannya. Oh, aku punya harta cukup selama 20 tahun ke depan. Oh, aku punya uang cukup selama 10 tahun ke depan. Oh, aku punya pekerjaan yang layak selama masa tuaku. Oh, aku punya kesehatan yang cukup hingga aku ada sampai masa depan.
Nah, sekarang saya mau tanya kepada rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang hadir saat ini. Kehidupan yang ideal menurut rekan-rekan itu apa? Apa itu kehidupan ideal? Yang tenang, yang nyaman, oke. Cukup jalan-jalan gitu ya. Cukup buat makan gitu ya. Apalagi, saya mau tanya sama yang remaja, pemuda dulu nih. Pemuda ini yang sebelah sini lebih banyak ya. Coba yang sebelah sini, kehidupan ideal menurut kalian tuh apa sih? Berkecukupan. Apa? Kesehatan katanya. Oh, mosok kalah sama Vien ya. Coba yang belakang. Tadi udah tuh berkecukupan kata Ariel. Yang belakang, kehidupan ideal tuh apa sih? Ya, saat teduh aja dulu, dipikirin dulu. Jawabannya nanti di bawah kita ngobrol pas lagi makan gitu ya. Oke, kita beralih ke yang di sini, yang di sebelah kanan, teman-teman. Kehidupan ideal itu seperti apa sih? Bahagia. Silakan lagi. Financial freedom. Nah, tuh ya, kontekstual sekali dengan kehidupan. Pokoknya sekarang aku harus financial freedom supaya kehidupan ke depan terjamin. Nah, rekan-rekan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi dalam praktiknya ya, kita pengen kehidupan kita ideal. Kita pengen kehidupan kita semuanya terkecukupi. Boleh next? Tetapi dalam prakteknya ada hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Dalam realitanya begitu banyak pergumulan, begitu banyak tantangan. Ya. Ada yang lihat di depan gambarnya kelihatan cukup jelas. Ya. Siapa yang bisa menebak ada berapa kenakalan di situ? Kira-kira aja. Jenis kenakalan, ada berapa coba? Narkoba, mabuk, judi. Ada yang menemukan lebih dari 3? Tidak gunakan waktu dengan baik. Ada yang menemukan lebih dari 3? Ada nih, tapi gak mau ngomong pasti. Ya kan? Iya, mabuk-mabukan, narkoba, judi, apalagi gitu. Kalau teman-teman lihat yang baju biru, ada yang tahu familiar dengan namanya? Yang ketawa-ketawa ini semuanya senyum-senyum gitu ya. Ya, saya tahu pikiran kalian ya. Nah, teman-teman yang terkasih, ada 4 kenakalan yang kalau kita bisa lihat di situ ya. Yang pertama adalah ketika orang-orang ini ya, mereka melakukan mabuk-mabukan. Lalu yang kedua, itu ya, mereka tidak memanfaatkan waktu mereka dengan baik. Mereka kemudian berjudi, mereka tidak peka terhadap kesibukannya pada saat itu. Lalu mereka ya bisa dibilang memakai narkoba dan lain-lain, ini termasuk. Juga di situ ada bagian dalam pornografi. Kalau teman-teman menyimak, secara tidak langsung itu tersirat. Ya. Tetapi inilah yang menjadi realitas kehidupan kita. Bagaimana tantangan, bagaimana godaan itu hadir dalam kehidupan kita. Jika kita tidak memiliki hati yang teguh, maka kita akan terpengaruh. Oh kak, biasalah lagi capek ngadepin tugas akhir. Aduh pusing nih, mau minum-minum dulu biar lega gitu ya. Pelariannya kemudian ke tindakan-tindakan yang tidak berkenan. Dan kemudian ya sekali-sekali aja kok kak gitu ya. Ya ini kan orang tua lagi jauh, lagi nggak tahu, jadi bisa lah suka-suka sikit di sini kan. Nah teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tentunya pergumulan-pergumulan ini kita hadapi dalam kehidupan kita. Pergumulan-pergumulan ini nyata terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak punya hati yang teguh, kalau kita nggak punya iman yang teguh, kita akan mudah terpengaruh kepada
setiap contoh pergumulan-pergumulan atau juga pengaruh-pengaruh negatif di sekeliling kita. Nah, kita kembali bersama membaca, mendalami bacaan kita pada hari ini. Next. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Jangan pikir bacaan Yesaya ini tidak terhindar dari pergumulan dan juga tantangan bahkan penderitaan. Nabi Yesaya pada saat itu hadir memberikan kekuatan ketika bangsa Israel sedang menderita, sedang mengalami kesengsaraan karena mereka menuju kehancuran. Kemudian disinilah momen di mana Yesaya memberikan kekuatan kepada bangsa Israel. Kalau di dalam bacaan kita, judul perikopnya mengatakan tunas Isai yang akan datang. Ini merupakan sebuah pengharapan mesianik, sebuah pengharapan yang muncul dalam kehidupan orang-orang Israel pada saat itu untuk hadirnya seorang pemimpin yang bisa berjaya membawa bangsa Israel kembali lagi ke dalam fase-fase di mana mereka merasakan nyaman, mereka merasakan tentram, mereka merasakan aman, mereka merasakan kehidupan ideal. Mereka merasa terpenuhi. Tetapi realitanya pada saat itu bangsa Israel ketar-ketir karena mereka ada dalam situasi yang sengsara. Mereka menghadapi kehancuran. Mereka menghadapi penderitaan karena mereka diserang oleh bangsa Asyur. Nah, pengharapan mesianik yang disampaikan oleh Yesaya pada saat itu bertujuan untuk bagaimana bangsa Israel tetap memiliki iman yang teguh. Bagaimana mereka bisa bertahan. Bagaimana mereka bisa benar-benar mengambil sikap di tengah kondisi mereka saat itu. Nah, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, masa-masa ini pun kemudian berlanjut. Kalau teman-teman pernah mendengar, Bapak Ibu sekalian pernah mendengar ada masa sunyi selama 400 tahun. Setelah kehancuran Yehuda ada masa sunyi, 400 tahun tidak ada nabi, tidak ada orang-orang yang bernubuat pada saat itu. Dan di masa-masa inilah bangsa Israel hanya bergantung kepada pengharapan ini. Lalu kemudian next, nubuatan tentang nabi ini, tentang seorang raja, seorang Mesias yang akan memimpin ini digenapi. Kalau kita mau merefer, kalau kita mau bersama-sama mendalami dalam bacaan perjanjian baru, di sini disebutkan sosok Yesus yang hadir. Ya, kita bersama-sama melihat, ya, Yesus adalah sosok yang takut akan Tuhan. Yesus adalah sosok yang menghakimi orang lemah dengan keadilan. Dia memperhatikan orang-orang yang penuh dengan kesengsaraan. Mereka yang pada saat itu tersisih, tertindas, kemudian diperhatikan dan dirangkul oleh Yesus. Dan perkataan di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang 30, saya akan membacakannya untuk kita semua. Ini membuktikan bahwa Yesuslah yang menggenapi apa yang telah dinubuatkan Yesaya pada saat itu. Yohanes pasal 5 ayatnya yang 30 mengatakan, "Aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mau melihat sejenak, kehadiran Yesus pada saat itu menggenapi apa yang disampaikan, apa yang dinubuatkan oleh Yesaya. Hal itu kemudian kita bisa lihat terwujud dalam pelayanan-pelayanan yang Yesus lakukan, tindakan-tindakan yang Yesus sampaikan. Ia selalu berpihak kepada orang yang tertindas, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tersisih. Kalau di bacaan pagi hari ini, Yesus berpihak kepada Zakheus,
orang yang berdosa, orang yang dianggap memiliki hal yang negatif di mata orang lain. Kemudian Yesus mau menumpang di rumah Zakheus. Dan banyak hal lain yang bisa kita lihat di dalam bacaan Injil yang merupakan penggenapan dari apa yang disampaikan Yesaya. Nah, tetapi realitasnya tidak berjalan dengan baik. Yesus yang menggenapi nubuatan ini, Yesus yang hadir untuk menyelamatkan, untuk memberikan kelegaan dalam kehidupan bangsa Israel, pada saat itu berakhir disalib. Next. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa bisa seperti itu? Karena orang-orang pada saat itu mereka menutup hati mereka. Orang-orang pada saat itu menutup pikiran mereka. Dan mereka tidak mau hidup mereka berubah dengan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan mereka saat itu. Lalu relevansinya apa dengan kehidupan kita saat ini? Sebagai anak-anak muda, sebagai generasi-generasi ya yang saat ini masih fresh gitu ya. Apa relevansinya? Apakah kita juga menutup hati kita untuk berubah di tengah kehidupan? Karena kita merasa bahwa itu kan dulu. Sekarang udah zamannya beda Kak Sema, udah gak sama. Zamannya udah gak level. Alkitab itu udah lama, Alkitab itu udah gak relevan. Alkitab itu ajaran yang udah deh, yang penting aku setiap minggu ke gereja. Orang tua aku tahu, nih pap, mah aku udah ke gereja. Kita menjalani sebuah rutinitas tanpa perjumpaan dengan Tuhan. Nah, rekan-rekan yang terkasih, sekalipun nubuatan-nubuatan itu sudah dipenuhi, sudah digenapi dalam diri Yesus, orang-orang tetap tidak sadar. Mereka mengabaikan, bahkan pada akhirnya menyalibkan Yesus. Lalu apa bedanya dengan kehidupan kita saat ini? Kalau kita gak mau mendengar suara Yesus, suara Tuhan dalam kehidupan kita, bukankah kita juga menutup diri kita untuk perubahan di dalam Tuhan? Dan apa bedanya kita dengan bacaan yang ada di Alkitab kita? Berarti kita sama dengan orang-orang yang menolak untuk berubah hidupnya pada saat itu. Dan jangan-jangan kita juga berkontribusi dalam benar-benar tidak mendengarkan Tuhan dalam kehidupan kita saat ini. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, banyak dari kita yang ingin kehidupannya berbuah. Banyak dari kita yang kehidupannya ingin berhasil. Banyak dari kita kehidupannya pengen sukses, pengen ideal, pengen sempurna, pengen bisa menjamin perjalanan ke depan. Tetapi kita gak mau diubahkan saat ini. Kita maunya instan. Kita maunya cepat. Kita maunya kalau bisa cepat ngapain harus berproses. Ya. Nah, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, melalui bacaan kita pada hari ini kita diajarkan bersama-sama bahwa dalam proses kehidupan, tunas yang akan keluar itu, tunas yang akan muncul itu dia juga berproses. Sama halnya dengan kehidupan kita saat ini. Next. Kalau kita mau benar-benar berubah, seperti apa yang dikatakan oleh Kanikson tadi, kita harus menjadi pembawa perubahan. Martin Luther 508 tahun yang lalu sudah membawa perubahan di tengah kehidupan gereja. Ada yang tahu perubahan yang dibawa oleh Martin Luther apa? Jangan cuman tahu nih hari reformasi. Apa yang dibawa oleh Martin Luther? Apa yang ingin diubah
dari pola kehidupan bergereja oleh Martin Luther? Ada yang tahu nggak? Wah, ini katekisasinya lulus semua nggak nih? Lulus kak gitu tapi lupa ya. Martin Luther pada saat itu ingin membawa perubahan dalam kehidupan bergereja. Keselamatan tidak bisa dibeli oleh apapun. Pengampunan tidak bisa dibeli oleh apapun. Itu semua berasal dari anugerah Tuhan. Dan itulah kemudian mengubah kehidupan gereja sepenuhnya. Jadi kalau zaman itu ketika kamu mau dosanya diampuni, kamu datang nih cukup gereja, kamu beli surat pengampunan. Dan ketika kamu beli surat itu kemudian ya dosamu diampuni. Nah, Martin Luther pada saat itu hadir untuk membawa perubahan. Sama halnya dalam kehidupan kita saat ini. Kalau kita mau tunas itu tumbuh, tunas itu ada dalam hidup kita, jangan kita menjadi orang-orang yang hanya tahu konsepnya. Tetapi marilah kita bersama-sama membiarkan, marilah kita bersama-sama mengizinkan tunas itu juga tumbuh dalam kehidupan kita. Menggerakkan kita dalam setiap apapun yang kita lakukan. Baik itu perkataan kita, baik itu tindakan kita, baik itu pikiran kita, semuanya digerakkan oleh Sang Tunas dalam kehidupan kita. Jika kita mau kehidupan kita tetap teguh di dalam Tuhan, maka mau sehebat apapun pergumulan kita mampu tetap menghasilkan buah. Kenapa teman-teman bisa melihat orang yang hebat gitu ya? Orang yang ketika mereka menderita, mereka tetap bisa menjadi berkat di tengah kehidupannya. Ada yang tahu kasus belakangan ini yang terjadi seorang mahasiswa yang bunuh diri dan kemudian dibully dan kemudian apa yang dikatakan oleh orang tuanya? Ada yang tahu? Kasusnya beberapa waktu lalu terjadi, beberapa minggu lalu terjadi. Ya. Orang ini dibully, almarhum ini dibully gitu ya dalam kehidupannya, dan dia pada akhirnya ya dia bunuh diri. Kemudian dalam postingan-postingan di sosial media rekan-rekan melihat bagaimana kejamnya perilaku sosial dari teman-temannya, bahkan udah meninggal diejek gitu ya. Lalu apa yang dikatakan oleh orang tuanya? Saya memaafkan, saya mengampuni mereka yang bersalah terhadap anak saya. Bagaimana di tengah perubahan kondisi pada saat itu, emosi pada saat itu yang meluap, dia tetap menunjukkan dia bisa menjadi berkat. Karena dirinya tetap dipenuhi oleh kuasa dan kasih Tuhan dalam kehidupan. Nah rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mau berubah, kalau kita mau menjadi generasi-generasi yang membawa perubahan di sekeliling kita, perubahan itu dimulai dari hal sehari-hari. Bukan dari hal yang begitu luar biasa, tetapi dimulai dari hal-hal yang sederhana. Yaitu ketika kita mau memandang segala sesuatu dengan cara pandang Tuhan. Next. Teman-teman ada yang tahu lagu ini? Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Bagaimana kita menjadikan pokok dalam kehidupan kita? Yaitu ketika kita menempatkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita yang terutama. Bukan kita yang menjadi pokok kehidupan ini, tetapi Tuhan yang menjadi pokok kehidupan ini. Kita yang tinggal di dalam Tuhan. Kita yang tumbuh bersama dengan Tuhan. Kita yang bersama-sama menyediakan diri kita untuk menjadi tempat bagaimana Tuhan berkarya di tengah kehidupan ini.
Jika tunas itu tumbuh dalam kehidupan kita, dia akan menjadi pokok dan kita menjadi carang yang berbuah. Apa buahnya? Kita bisa lihat bersama-sama dalam bacaan kita. Di ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping anak kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, anak-anaknya akan berbaring bersama-sama. Dan singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang disapi akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Kira-kira mungkin nggak sapi makan jerami? Singa makan jerami? Nggak mungkin terjadi. Tetapi ini yang dituliskan dalam Alkitab. Bagaimana kondisi kedamaian itu bisa merubah total apa yang menjadi realitas kehidupan. Kalau yang seharusnya kita menjadi sedih karena sebuah kondisi, kita bisa diubahkan menjadi sukacita. Sama halnya dengan apa yang tertulis. Singa makan jerami seperti lembu. Singa harusnya karnivora, dia harusnya makan daging. Jika teman-teman menderita harusnya sedih, harusnya sakit. Tetapi ketika kita mau tinggal bersama dengan tunas, maka segala sesuatu itu dimungkinkan terjadi dalam kehidupan kita. Makanya teman-teman akan melihat bagaimana orang-orang yang menderita justru berbahagia. Karena mereka memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Next. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, perubahan dimulai dari diri kita sendiri untuk hidup dalam Sang Tunas. Nunggu itu enak gak? Biasanya yang nunggu ditembak enak gak? Digantungin enak gak? HTS enak gak? Enggak ya? Kalau kelamaan nunggu sesuatu aja gak enak, masa kita mau sih nungguin damai sejahtera dalam kehidupan kita? Udah deh nunggu aja, nanti aja Kasema, ini masih berapa tahun? 24 tahun, masih 25 tahun, masih nanti ada 15 tahun lagi. Kalau kelamaan nunggu dalam kehidupan kita, kapan mau kita hidup damai sejahtera? Bukan cuma masa depan kita, tetapi masa kini. Banyak yang bilang, oh itu anak-anak muda masa depan gereja. Lah terus masa kini mereka ngapain? Nungguin gereja ini bubar. Teman-teman yang terkasih, kita sekarang bukan sekedar masa depan. Kita sekarang adalah kita yang menjalani kehidupan kita saat ini. Bagaimana masa depan itu ditentukan bagaimana ketika kita bersikap saat ini. Teman-teman kalau mau tahu, ketika kemarin saya pergi ke Mesir, saya ketemu dengan pendeta pertama dari gereja Lutheran yang merupakan seorang perempuan. Dan dia berkata, sekarang populasi kekristenan di Palestina itu hanya 5% dari jumlah penduduk. Ada yang tahu Palestina itu tempatnya apa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Awal mula kekristenan itu di mana? Bethlehem. Bethlehem itu di kota mana? Seharusnya di kota Bethlehem, tapi di negaranya di Israel, ya. Sekarang di Palestina. Kalau teman-teman tahu, sekarang populasi kekristenan di daerah asalnya sana sudah menipis. Dan harapan akan bertahan itu sangat sulit. Kita berbicara soal evangelisasi di mana-mana. Tetapi kita lupa akan penderitaan teman-teman kita di sana saat ini. Jadi rekan-rekan yang terkasih, jangan tunggu masa depan. Tetapi saat inilah kita diajak bersama-sama menghidupi iman Kristen kita. Kalau quotes-nya bilang, masa harus nunggu korban baru berubah. Jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang pasif dalam menghadapi isu-isu kehidupan kita saat ini. Jangan kita menjadi pribadi-pribadi yang hanya diam
seperti tadi Kak Nixon sampaikan, masa mau diem aja melihat segala sesuatu terjadi? Masa kita harus nunggu sesuatu baru kita berubah? Jadilah orang-orang yang mau untuk digerakkan Sang Tunas, supaya damai sejahtera boleh hadir di tengah-tengah kita saat ini. Kalau teman-teman menjumpai ada rekan teman-teman yang saat ini sedang bersedih, ada teman-teman yang saat ini sedang ada dalam pergumulan, sapalah mereka. Teman-teman yang terkasih, jadi rekan bagi setiap mereka yang tersisih adalah panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi rekan bagi mereka yang kesepian, jadi rekan bagi mereka yang saat ini sedang ada dalam pergumulan, itu adalah panggilan setiap kita. Kalau rekan-rekan nantinya sudah tidak punya waktu, barulah nanti hadir sebuah rasa penyesalan yang kemudian tidak bisa dilupakan. Next. Untuk menutup bagian saat ini, saya mengajak kita melihat kata-kata yang ada di layar. Kerajaan Allah tidak hanya nanti saat kita meninggalkan dunia, namun juga dalam kehidupan kita saat ini. Siapa yang berpikir kerajaan Allah itu cuma nanti ketika kita pergi? Enggak, teman-teman. Kerajaan Allah itu mampu kita hadirkan di tengah kehidupan kita saat ini. Ketika kita mau untuk bersama-sama memunculkan damai sejahtera di sekeliling kita. Kita mau menunjukkan rasa aman bagi mereka yang saat ini sedang menderita. Ketika kita mau menghadirkan rasa aman bagi saat ini yang mereka disisihkan. Bagi mereka yang saat ini ada dalam kondisi yang tidak mengenakan. Bawalah kasih setia dan damai sejahtera itu bagi setiap mereka. Dan melalui tindakan kita, bukan nama kita yang dimuliakan, tetapi nama Tuhan yang disebut oleh rekan-rekan kita. Aku mengucap syukur ya Tuhan, aku menemukan kasih setiamu melalui temanku ini. Aku mengucap syukur ya Tuhan, aku boleh bersuka cita karena kehadirannya saat ini membawa kebahagiaan dalam kehidupanku. Kerajaan Allah tidak hanya nanti saat kita meninggalkan dunia, namun ketika kita bersama-sama membawa nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kita saat ini. Jadilah pribadi-pribadi yang mau membawa perubahan. Jadilah pribadi-pribadi yang digerakkan oleh Sang Tunas, yang boleh ada di tengah kehidupan kita saat ini. Jangan menjadi orang yang menolak untuk berubah. Jangan menjadi orang yang takut untuk melangkah. Percayalah, Tuhan akan menyertai setiap langkah perubahan kita, sekecil apapun. Dan Tuhan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang boleh merasakan damai sejahtera. Orang-orang boleh merasakan suasana kerajaan Allah dalam kehidupan mereka saat ini. Amin. Marilah kita bersaat hening sejenak. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kami bersyukur ya Bapa, Tuhan kami yang penuh pengasih, ketika pada sore hari ini kami boleh diingatkan bahwa Sang Tunas muncul dalam kehidupan kami. Engkau telah hadir dalam kehidupan kami, membawa pengajaran, membawa perubahan, membawa hal-hal yang membuat kami berefleksi dalam kehidupan kami. Mampukan kami sebagai murid-murid-Mu untuk tidak hanya diam. Mampukan kami sebagai hamba-Mu untuk boleh menyaksikan kasih setia Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Mampukan kami juga untuk menjadi rekan bagi setiap mereka yang tersisih, mereka yang ada dalam kondisi terpinggirkan. Mampukan kami untuk berjuang, berdiri bersama,
dengan setiap mereka yang ada dalam kelemahan dan juga kerentanan. Karena kami percaya Tuhan, melalui itu semua kami boleh menghadirkan suasana kerajaan Allah di tengah kehidupan ini. Kami berdoa bagi setiap kami saat ini, terkhusus bagi kesehatan kami. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan setiap kami, segenap keluarga terkasih kami, baik keluarga yang dekat bersama dengan kami maupun mereka yang jauh terpisah karena jarak dengan kami Tuhan. Kami membawa dalam doa bagi setiap mereka. Setiap mereka yang saat ini ada dalam kondisi kelemahan tubuh, biarlah Engkau menjagai setiap mereka Tuhan. Mampukan kami juga untuk menghibur mereka, menguatkan mereka, bersama-sama berjuang dengan mereka untuk boleh merasakan kebaikan Tuhan melalui setiap penyembuhan. Baik itu melewati tindakan medis juga obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsi Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk Pak Git beserta keluarga terkasih. Kami bersyukur untuk perkembangan yang luar biasa. Kami bersyukur untuk nilai-nilai positif yang boleh kami hayati bersama dengan Pak Git dan juga keluarga terkasih. Biarlah menjadi semangat dalam kehidupannya senantiasa. Kami juga berdoa untuk keluarga Pak Saud. Pak Saud yang kemarin boleh menjalankan operasi dan hari ini beliau boleh pulang. Engkau yang memberkati ia senantiasa dalam proses pemulihan ke depan. Kami juga berdoa untuk pendidikan setiap kami ya Tuhan. Setiap kami saat ini yang sedang ada dalam jenjang pendidikan kuliah. Engkau yang senantiasa memberkati setiap kami dalam kami mengerjakan, melakukan tugas kewajiban kami bagi seorang mahasiswi maupun mahasiswa. Kami berdoa supaya Engkau melancarkan segala sesuatunya. Mampukan kami juga untuk berkontribusi secara nyata dalam dunia perkuliahan kami. Tidak hanya menunggu, tetapi kami mau berinisiatif. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang saat ini merindukan hadirnya tempat magang yang terbaik. Kami yang merencanakan untuk magang dalam semester selanjutnya. Biarlah Tuhan Kau memberikan tempat magang yang seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami untuk berusaha mencari tempat yang terbaik yang seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami juga untuk tidak lelah dalam kami melamar bahkan mencari-cari tempat yang sekiranya Tuhan izinkan kami boleh mendapatkan pengalaman di situ. Kami juga berdoa untuk setiap kami supaya kami yang ada dalam masa-masa perkuliahan, kami yang merindukan kelulusan perkuliahan tepat waktu. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap kami dengan hikmat. Mampukan kami untuk melengkapi segala sesuatu yang dibutuhkan. Mampukan kami untuk berusaha sebaik mungkin, segiat mungkin dalam kami boleh bersama-sama mengusahakan ketepatan waktu dalam kelulusan kami. Kami juga berdoa untuk setiap kami Tuhan pada saat ini yang merindukan hadirnya pekerjaan. Kami berdoa Tuhan setiap kami yang sedang mencari pekerjaan saat ini. Biarlah Tuhan kasih setia Tuhan memberikan pengharapan, memberikan sukacita, memberikan kekuatan, kesehatan bagi setiap kami. Dalam kami mencari tempat pekerjaan. Bagi kami yang sudah bekerja saat ini, mampukan kami tidak menyia-nyiakan pekerjaan kami. Karena kami sadar banyak orang yang bersusah payah untuk mendapatkan pekerjaan. Mampukan kami di tempat kerja untuk menjadi berkat bagi setiap mereka yang merasakan pekerjaan yang kami lakukan. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk tes CPNS. Engkau yang memberkati setiap kami, Engkau yang membekali setiap kami dengan hikmat untuk kami giat dalam belajar dan juga boleh bersama-sama mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Kami juga berdoa terkhusus untuk pemuda supaya ibadah kedua saat ini boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu Tuhan. Tidak hanya kami generasi muda tetapi generasi-generasi yang lain, baik mereka yang sudah lanjut usia, generasi dewasa maupun generasi anak-anak, biarlah boleh merasakan sukacita melalui ibadah kedua saat ini. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang merindukan hadirnya pasangan hidup. Engkau yang memberkati setiap kami ketika pada waktu yang tepat Engkau boleh menghadirkan pasangan hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Yang terbaik yang Tuhan berikan bagi setiap kami sesuai dengan apa yang kami usahakan. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang saat ini sedang menjalin hubungan pacaran, menjalin hubungan jauh lebih serius ke depannya. Engkau yang kiranya memberikan kedamaian dalam hati setiap kami. Mampukan kami sebagai
murid-murid-Mu untuk boleh menjaga integritas kami, menjaga hal-hal yang Engkau kuduskan. Dan biarlah melalui hubungan kami boleh senantiasa dikuatkan satu dengan yang lain. Kami juga berdoa setiap kami saat ini yang merindukan hadirnya kelancaran dalam ekonomi mereka Tuhan. Berdoa biarlah Tuhan Kau menghadirkan setiap usaha yang cocok, setiap rezeki yang seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kami percaya ketika kami berusaha, Tuhan melihat dan Tuhan mendengar. Kami juga berdoa untuk setiap kami di tempat ini, setiap kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan, setiap kami saat ini yang sedang mengalami kesedihan, kemarahan, juga bahkan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah kami mampu mengelola segala sesuatunya itu. Biarlah kami membuka hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sepenuhnya untuk kehadiran kasih Tuhan yang membawa kelegaan, membawa damai sejahtera dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan setiap doa permohonan kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, melalui kuasa Roh Kudus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Silakan duduk. Pada saat ini, teman-teman dari Forum Mahasiswa Kristen Sekolah Vokasi IPB akan memberikan kesaksian pujian. Dipersilakan.
Shalom Bapak Ibu dan yang terkasih semua. Perkenalkan, nama saya Jasin Andai Chandra. Saya mewakili dari panitia KPMB 62 ingin berterima kasih atas GKI Bogor Baru, gereja yang dipakai Tuhan untuk mendukung acara kami yaitu KPMB untuk angkatan 62 yang sudah terlaksana pada tanggal 14 September kemarin. Kiranya dari dukungan yang sudah dilakukan oleh GKI Bogor Baru itu kami bisa melaksanakan penggalangan dana dan juga meminjam ruangan. Kiranya Tuhan berkati untuk GKI Bogor Baru sehingga menjadi sebuah dukungan bagi adanya pelayanan anak muda, apalagi terutama di sekolah vokasi. Kiranya Tuhan berkati lebih lagi atas pelayanannya di GKI Bogor Baru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk pelayanan pujiannya dari Sekolah Vokasi PB. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan menurut firman Tuhan dari 2 Tesalonika 1 ayat 11. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan segala kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Persembahan bisa disampaikan lewat memasukkan ke dalam kantong yang akan diedarkan, juga bisa melalui QRIS dengan memindai barcode QRIS GKI Bogor Baru atau juga bisa melalui transfer. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sambil menyanyikan pujian Allah Sanggup. Pernah didengar telinga
persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, pada saat ini kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kami boleh datang beribadah di tempat ini. Kami bersyukur kami masih bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur kami masih bisa mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bapa, kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengarkan tadi, kiranya boleh kami lakukan dalam hidup kami Bapa. Kami boleh menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap hidup kami. Dan senantiasa hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Bapa, pada saat ini juga kami diberikan kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kami atas pemeliharaan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pekerjaan yang boleh kami jalani. Kami mengucap syukur untuk usaha yang mungkin boleh kami geluti. Kami juga mengucap syukur untuk perkuliahan, untuk sekolah yang boleh kami jalani. Semuanya itu tidak lepas dari campur tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami bisa ada hingga saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami berikan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami ini agar boleh menjadi berkat, menjadi saluran pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tentunya dalam proses untuk bertumbuh bersama, kita akan menghadapi berbagai hal ke depannya. Ada suka, ada tangis, ada suka, ada duka, ada kelemahan, ada kekuatan. Tetapi di dalam itulah kasih Tuhan boleh hadir, senantiasa memberikan pengharapan bagi setiap kita untuk senantiasa bertumbuh dalam kasih-Nya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuayan besar tak menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Teman-teman di sekelilingnya. Kadang tawa dan kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuayan besar tak menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan
Ibadah kita akan berakhir, tetapi ibadah sesungguhnya akan kita hayati dalam kehidupan kita. Marilah bersama-sama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Rekan-rekan, Bapak Ibu terkasih, dipersilakan untuk duduk dan bersaat hening sejenak. Selamat sore Bapak Ibu dan juga teman-teman semua. Ya, seperti biasa ya, kalau saya ada di depan ini berarti kan mau membaca warta. Tapi sebelumnya kita ucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman peribadahan, ya, singer, band dan juga mungkin operator di sana. Tentunya majelis dan juga Kak Shema karena telah buat ibadah sore ini bisa berlangsung. Terima kasih. Mungkin langsung ke warta. Sebetulnya untuk hari ini tidak ada warta spesifik, tapi mungkin mau memberitahu lagi ke teman-teman yang mungkin baru datang ataupun sudah pernah beribadah di sini, tapi mungkin ada kerinduan untuk melakukan pelayanan, bisa menghubungi salah satu dari 4 ini. Ya, ngechat 2 juga boleh sih, tapi ya pokoknya bisa ngechat, dan itu kalau di scan QR nanti bakal langsung ke WhatsApp orang tersebut. Mungkin kalau mungkin yang belum tahu, aku Jerry di situ salah satunya, ada juga Semi, ada Elis kebetulan sedang menjadi singer pada hari ini, dan juga Lia tadi. Nah, itu Lia di situ. Oke.